Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat dan dalam keadaan siap menerima panggilan. Salawat dan salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang insya Allah istiqomah. Baik, di sini kita buka dulu perkuliahan dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hari ini materi kita masuk materi ketiga, pertemuan kita ketiga ya. Kalau materinya materi yang kedua tentang dasar-dasar logika. Baik, saya akan share screen dan mulai menjelaskan. Ya, kita lanjutkan. Matematika dasar pertemuan ketiga mengenai dasar-dasar logika atau logika matematika. Pertama kita bahas dulu ya mengenai tabel kebenaran ya. Jadi tabel kebenaran ini adalah nilai kebenaran dari proposisi majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari proposisi atomiknya dan cara mereka dihubungkan oleh operator logika. Mungkin sudah mengenal dari kalian di SMA pada materi logika matematika ya, membuat tabel matematika ya, tabel kebenaran ya dan lain sebagainya. Disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi, saya yakin sudah paham semua itu, kita di sini hanya mengulang. Baik, yang pertama kita lihat dulu konjungsi ya. Konjungsi lambangnya di atas seperti ini ya. Kalau bahasa Indonesia dan, kalau di konjungsi ini kan bernilai benar jika P dan Q keduanya benar dan selain itu nilainya salah. Kemudian disjungsi seperti V ya. Tahu kalau di Indonesia kan berarti atau P atau Q atau P disjungsi Q bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Selain itu dia bernilainya benar. Kemudian ada juga istilahnya negasi P ya. Kita simbolkan dengan seperti min. Namun dia nggak lembut seperti ini. Negasi P bernilai benar jika P salah dan bernilai salah jika P benar. Dan beberapa literatur dia menggunakan tanda negasi ini, dia seperti ini tanda negasinya. Baik, kemudian kita lanjut lagi ke sebuah proposisi majemuk atau tautologi. Jika ia benar untuk semua kasus, sebaliknya kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Jadi ada istilah tautologi dan ada istilah kontradiksi. Jadi ketika nanti kalian membuat tabel kebenaran, dan nanti nilainya benar semua, nilai di akhir benar semua, maka dia bernilai tautologi. Jika salah semua, maka dia bernilai kontradiksi. Kemudian ada istilahnya nanti ekuivalen. Dalam logika matematika, ekuivalen kita simbolkan dengan garis 3 seperti ini, melambangkan ekuivalen. Kemudian ada hukum-hukum logika, jadi tidak hanya pada bilangan, kita di logika maupun nanti juga pada himpunan pertemuan berikutnya kita menggunakan dasar-dasar ya atau hukum-hukumnya. Ini hukum logika atau hukum-hukum aljabar proposisi ya dari logika. Pertama hukum identitas, P atau false. Jadi F ini menyatakan false atau dalam bahasa Indonesia salah dan T ini adalah true ya atau bahasa Indonesia benar. Jadi P yang pertama P atau false maka nilainya adalah P. Yang kedua P dan true maka nilainya P. Kemudian hukum nol atau dominasi. Jadi P dan false maka ekuivalen dengan false dan P atau true maka ekuivalen dengan true. Kemudian yang ketiga hukum negasi. P atau negasi P ekuivalen dengan true dan P dan negasi P ekuivalen dengan false ya. Kemudian hukum idempotent P or P equivalent to P, P and P equivalent to P. Dia bisa manggilnya ini dengan or ya atau dengan disjungsi atau juga dengan atau ya. Kemudian yang kelima hukum involusi negasi ganda. Negasi dari negasi P ekuivalen dengan P. Jadi sama seperti
ketika kita mengoperasikan bilangan. Ketika bilangan negatif kita kali dengan negatif, maka hasilnya positif. Yang keenam ada hukum penyerapan atau absorpsi. Yang pertama, P atau P dan Q ekuivalen dengan P. Dan yang kedua, P dan P atau Q ekuivalen dengan P. Kemudian hukum komutatif, jadi berlaku juga hukum komutatif pada logika, sama seperti bilangan ya. P atau Q ekuivalen dengan P, Q atau P, dan juga P dan Q ekuivalen dengan Q dan P. Kemudian juga hukum asosiatif berlaku, P or Q or R, atau P atau Q atau R ekuivalen dengan P atau Q atau R. Dan yang kedua, P dan Q dan R, Q dan R yang didahulukan sebelumnya, maka bisa kita asosiatifkan dengan mendahulukan P dan Q. Jadi P dan Q kita dahulukan dan R. Kemudian hukum distributif, P atau buka kurung Q dan R ekuivalen P atau Q dan P atau R. Kemudian P dan Q atau R ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R. Kemudian yang ke-10 adalah hukum De Morgan. Namanya De Morgan, maka dinamakan dia hukum De Morgan. Negasi dari P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Kemudian negasi P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Kalau kita lihat di sini, ketika dia positif di sini, maka dia kena negasi jadi negasi. Kemudian ketika dan dia berubah jadi atau, dan ketika atau dia berubah jadi dan. Kemudian varian profesi bersyarat. Jadi di sini P jika P maka Q atau implikasi Q, P implikasi Q ya, jika P dan Q ya. Ada implikasi, kemudian juga nanti ada namanya B implikasi. Jika P jika dan hanya jika Q ya. P jika dan jika Q. Kalau implikasi ini kita panahnya satu arah ke kanan, nanti kalau B implikasi dia kiri dan kanan panahnya. Kemudian ada juga yang namanya converse, kebalikan. Jadi jika asal mulanya suatu pernyataan jika P maka Q, maka kebalikannya bisa berbentuk jika Q maka P, dan inversenya adalah negasi P. Jika negasi P maka negasi Q, dan kontraposisinya jika Q maka negasi jika negasi Q maka negasi P. Oke, tadi ya B implikasi lambangnya tanda kiri kanan ya, pada kiri kanan. P jika dan hanya jika Q. Ini bikondisional ya, implikasi. Baik, kemudian yang terakhir kita bahas mengenai penarikan kesimpulan. Ada modus ponens atau law detachment. Jika P maka Q, dan di sininya P, pernyataan keduanya P, maka di sini pernyataan ketiga lagi. Saya contohkan misalnya, jika saya lapar maka saya makan. Dan pernyataan keduanya jika, dan pernyataan keduanya atau yang pertanyaan kedua ini adalah saya lapar, maka kesimpulannya adalah saya makan. Itu modus ponens. Coba ada yang lain bisa memberikan contoh untuk modus ponens? Simple ya modus ponens dalam bahasa Indonesia saja, bukan dalam bahasa himpunan ataupun bahasa logika. Coba saya panggil satu orang. Fitri Wulandari, ada Fitri Wulandari. Ada Fitri Wulandari? Ya. Boleh diberikan satu contoh untuk yang sudah saya share screen ini ya, modus ponens. Menggunakan kata-kata ini kan pakai simbol ya, jika P maka Q, ternyata P maka hasilnya Q. Saya memberikan satu contoh. Oke, bahasa sehari-hari aja ya, seperti yang saya contohkan tadi ya. Jika ini maka ini, nyatanya ini, maka kesimpulannya ini ya. Gimana Fitri? Atau yang lain boleh, kalau mau membantu Fitri menjawab, boleh dihidupkan speakernya dan menjawab. Satu contoh saja ya untuk modus ponens yang masih simple lah ya bentuknya, saya pikir ya. Nadisha sepertinya menghidupkan suara, silakan coba menjawab.
Kalau Boleh. salah tidak apa-apa Ya tidak apa-apa, namanya mencoba, asalkan jawabannya yang memang sesuai ya, jangan yang aneh-aneh jawabannya. Ditanya matematika jawabnya ngawur, itu yang saya kesal ya. Silakan. Jika jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Pernyataan keduanya? Hari ini langit mendung. Ya, maka kesimpulannya yang didapat adalah Hari ini akan hujan. ya, bagus ya. Ya seperti itu Najisa. Bagus. Benar jawabannya. Jadi itu salah satu contohnya. Mudah saja membuatnya, dalam kehidupan sehari-hari banyak contohnya ya. Baik, kita lanjut. Sudah modus pon, kita ke modus tolen. Modus tolen, jika P maka Q ternyata negasi Q atau ingkaran Q, maka kesimpulannya negasi P. Baik, saya contohkan secara langsung. Yang kedua, misalnya contohkan, jika saya belajar maka saya mendapat IPK yang tinggi. Kenyataannya yang adalah, atau pernyataan kedua, saya tidak mendapatkan IPK yang tinggi, maka kesimpulannya saya tidak belajar atau saya belum belajar. Ya, itu ya negasi P ya. Kemudian yang ketiga, silogisme hipotesis. Jika P maka Q. Kemudian pernyataan kedua, jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Misalnya contohnya, saya berikan contoh. Jika saya berkendara dengan hati-hati, maka saya akan selamat. Jika saya akan selamat, maka saya bisa menghadiri kuliah. Maka kenyataannya saya yang P-nya tadi, saya berkendara dengan hati-hati dan saya dapat berkuliah ya, dapat melaksanakan kuliah. Kemudian silogisme disjungtif P jika ini kita pakai jika ya, karena kita pakai atau. Tadi kan pakai implikasi ya, sekarang pakai atau. P atau Q negasi P maka Q. Ya, saya contohkan di sini misalnya saya belajar matematika dasar atau saya belajar fisika dasar misalnya ya. Negasi P berarti saya tidak belajar matematika dasar, maka kesimpulannya adalah saya belajar fisika dasar. P ya. Kemudian simplifikasi P dan Q, P seperti tadi disimplikasikan jadi satu saja P. Ada dua pernyataan. Ya, jika saya beribadah, enggak beribadah ini kan bukan implikasi ya, dan ya. Saya beribadah dan saya berdoa ya, bisa disimpulkan satu, bisa saja misalnya P, saya beribadah. Kemudian penjumlahan, saya belajar ya, maka bisa kita tambahkan di sini yang sesuai. Saya belajar atau saya bermain misalnya. Boleh penjumlahan. Kemudian konjungsi ya, ini penambahan. Seperti yang tadi dibalik ya. Ini tadi ada dua pernyataan dulu, kita ambil satu, ini terbalik. PQ dulu maka kita gabungkan. Terbalik kita konjungsikan. Baik. Nanti ada 10 pertanyaan ya, dengan anak-anaknya ada A, B, C, D, E. Bisa dipilih salah satu saja, misalnya 1A, 1B, atau 1C, atau 1D ya. Jadi nanti banyak bisa jawab. Boleh sampai sini, jika ada pertanyaan, silakan. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Kita ke lanjut ke latihan. Kalau seperti biasa lanjut latihan, tidak ada pertanyaan. Dan di sini saya lihat baru 17 ya yang bergabung dalam Google Meet. Dan tadi yang izin baru berapa orang ya. Ini masih banyak yang belum hadir ya di sini. Pak. Hadir ya. Ya, Tri. Ya. Pak, izin menyampaikan Pak Ya. dari sisi Andini. Ya. Jadi di tempatnya itu dari semalam mati lampu Pak, sampai hari ini tidak hidup-hidup. Jadi semua alat elektroniknya itu mati dan kuotanya itu terbatas. Jadi dia tidak bisa mengikuti meet Bapak sekarang. Ya. Si Andini ya yang di grup ya. Baiklah. Nah, kita maklumi kalau yang seperti itu ya, karena kondisinya tidak memungkinkan.
mudah-mudahan minggu depan tidak lagi gangguan ya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan lagi ya. Baik, kita langsung saja ke grup WhatsApp. Silakan dikerjakan latihannya, saya baca cepat seperti biasa. Di sini kita akhiri dulu dengan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.